Kisah Karen Tony Sombaya. Karen Tony Sombaya, raja yang dipertuan di Goa, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebab banyak raja yang tunduk kepadanya. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh seorang paranormal yang sangat dipercaya. Apa saja yang diramalkan oleh paranormal yang bernama Kareng Bontoman Lempangan itu selalu tepat. Hal itulah yang menyebabkan kata-katanya selalu didengarkan oleh Karen Tony Sombaya. Karen Tony Sombaya mempunyai 3 orang putra, yaitu Karen Pettabelo, Karen Andri Patundro, dan Karen Cadik Cadik atau Andi Pisona. Karen Pettabelo adalah putra Karen Tony Sombaya yang diperoleh dari istrinya yang berasal dari wanita kebanyakan. Sedangkan Karen Andi Patundro dan Karen Pisona adalah putra Karen Tony Sombaya yang diperoleh dari permaisurinya yang bernama I Bajira Baji Areng. Meskipun Karen Tony Sombaya dijunjung tinggi oleh raja-raja bawahan dan rakyatnya, ia tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk memanggil semua raja bawahannya, semua Batisalapak Goa, dan semua Anrotau yang ada di wilayah Goa guna membangun benteng istana. Pembangunan benteng istana itu dikerjakan selama kurang lebih 40 hari. Setelah benteng istana itu selesai pembangunannya, Karen Tony Sombaya mengelilingi untuk melihat secara langsung kekuatannya. Pada saat itu ia bertanya kepada Karen Bontolasang tentang kekuatan benteng istananya. Menurut Karen Bontolasang, kekuatan benteng itu tak ada taranya sebab tebal dan tinggi. Mendengar jawaban itu, Karen Tony Sombaya belum puas sehingga tetap mencari jawaban yang dapat meyakinkannya. Kira-kira 10 malam kemudian, Karen Bontoman Lempangan dipanggil pula menghadap oleh Karen Tony Sombaya untuk dimintai tanggapannya mengenai kekuatan benteng istana itu. Menurut Karen Bontoman Lempangan, benteng itu sangat kuat sebab lebar dan tinggi. Namun, masih ada orang yang dapat meruntuhkan kerajaan Goa dan memobolkan benteng istana itu. Orang itu adalah keluarga istana yang masih diidamkan oleh ibunya. Ketika ramalan Karen Bontoman Lempangan disampaikan oleh Karen Tony Sombaya kepada Tomilalang Toaya, Tomilalang mengatakan bahwa sebaiknya ibu-ibu yang mengidam dibunuh saja. Pendapat itu disetujui oleh Karen Tony Sombaya, sehingga diperintahkanlah untuk membunuh ibu-ibu yang mengidam. Setelah semua ibu yang mengidam dibunuh, Karen Tony Sombaya bertanya lagi kepada Karen Bontoman Lempangan tentang orang yang akan meruntuhkan benteng istananya. Jawaban yang diperolehnya, masih ada orang yang akan meruntuhkan benteng istananya. Karen Bontoman Lempangan meramalkan lagi bahwa orang yang akan meruntuhkan benteng istana itu barulah berumur 10 hari. Ketika anak-anak yang berumur 10 hari semuanya telah dibunuh, ramalannya lain lagi. Ia meramalkan bahwa orang yang akan meruntuhkan benteng istana dan dicari-cari itu masih dalam keadaan terlentang. Oleh karena itu, anak-anak yang dalam keadaan terlentang pun dibunuh. Setelah itu, Karen Bontoman Lempangan meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan benteng istana telah berumur 1 tahun, sehingga semua anak yang berumur 1 tahun dibunuh juga. 13 tahun kemudian, Karen Bontoman Lempangan meramalkan bahwa orang yang akan meruntuhkan benteng istana sudah menjadi seorang pemuda yang gagah dan perkasa, serta sering memakai keris di pinggangnya. 2 tahun setelah itu, Karen Bontoman Lempangan meramalkan lagi bahwa orang yang akan meruntuhkan benteng istana sudah berani dan tangkas, serta tidak ada orang yang ditakutinya. Karena ingin sekali melihat wajah orang yang akan meruntuhkan benteng istananya, Karen Bontoman Lempangan menganjurkan agar diadakan perlombaan sepak raga. Pada perlombaan itu, Karen Tony Sombaya mengundang semua Batasalempan Goa, Raja Bantaeng, Raja Binamu, Raja Arukeke, Raja Laikang,
Ilokmo di Tope Jawa, Raja Sanroboni, Raja Bontobila, karet di Galeso, karet Tallo, karet di Marus, karet di Pangkajene, dan karet Sombala Bakang. Kemudian diundang pula karet Bate-Batea, yaitu kareng Barombong, kareng di Mamampang, dan Tumilalang di Goa. Sewaktu semua peserta telah siap di arena, permainan raga pun mulai dilangsungkan. Melompatlah Dentak Galarang Mangasa untuk menyepak raga setinggi-tingginya. Demikian pula Galaran Samata, Pacel Lekang, dan Galara Bonto. Sehingga saling bersilanglah raga itu. Sementara itu, kareng Andi Patundru dan kareng Petabelo yang sejak tadi dibangunkan oleh ibundanya, barulah bangun ketika dibangunkan oleh ayahandanya, kareng Toni Sombaya. Setelah mereka berkemas-kemas, segeralah memasuki arena perlombaan raga. Ketika mereka telah berada di arena, raga yang dipermainkan oleh Dentak Galarang tiba-tiba melambung tinggi, kemudian jatuh di depan kareng Andi Patundru, lalu menyusup masuk di antara kedua pahanya. Raga dipegangnya lalu disepaknya, dan disusul oleh kareng Andi Patundru. Jika raga itu melambung tinggi, maka raga itu diikuti pula oleh kareng Andi Patundru. 3 kali menyepak raga itu melambung, 3 kali pula ia mengikutinya. Setelah beberapa kali melambungkan raga dan melompatinya, kareng Andi Patundru memegang raga itu, lalu disepaknya keluar benteng. Akan tetapi, sebelum raga itu jatuh di luar tembok benteng, ia terlebih dahulu tiba di luar benteng. Disepaknya lagi raga itu setinggi-tingginya, lalu diikutinya sehingga terlebih dahulu ia berada di dalam benteng daripada raga itu. Kebolehannya bermain raga itu dipertunjukkan secara berulang-ulang. Kemudian dipegangnya kembali raga itu, lalu disepaknya sehingga kena daun jendela istana. Akibatnya semua tiang dan teral jendela patah berantakan dan jatuh persis mengenai kareng Toni Sombaya. Melihat peristiwa itu, kareng Bonto Lempangan mengatakan kepada kareng Toni Sombaya bahwa itulah orang yang akan meruntuhkan goa dan membobolkan istana. Ketika mendengar perkataan itu, kareng Toni Sombaya merintahkan untuk menangkap dan membunuh kareng Andi Patundru, anak kandungnya sendiri. Namun yang hadir dalam perlombaan itu tidak semuanya setuju dengan perintah kareng Toni Sombaya. Dengan perkataan lain, ada yang mau membunuh kareng Andi Patundru, ada pula yang membelanya. Itulah sebabnya terjadi perkelahian antar golongan yang ingin membunuh kareng Andi Patundru dan golongan yang membelanya. Kareng Andi Patundru dan kareng Petabelo serta pendukungnya mengamuk mati-matian. Banyak korban yang berjatuhan, baik dari golongan yang setia kepada kareng Toni Sombaya maupun golongan yang membela kareng Andi Patundru. Pada perkelahian dan kerusuhan itu, kareng Andi Patundru dan kareng Petabelo berhasil meloloskan diri dari maut. Mereka terdesak dan berhasil melarikan diri menuju Maros. Setiba di Maros, perkelahian semakin hebat sebab orang Maros melindungi kareng Andi Patundru dan Petabelo. Sewaktu orang Maros dipukul mundur, orang-orang gua kembali ke negerinya. Kareng Andi Patundru dan Petabelo melanjutkan perjalanannya melewati Pangkajene, Lebakang, Sigeri, Barru, Parepare. Akhirnya tibalah mereka di Sidenreng. Pada saat bertemu dengan Datuk Sidenreng, kareng Andi Patundru menceritakan bahwa ia dan kakaknya diusir dari goa tanpa mempunyai kesalahan. Ia diusir hanya karena ramalan kareng Bonto Lempangan bahwa dirinya lah yang akan meruntuhkan goa dan membobolkan benteng istana kerajaan goa. Ketika ditanyakan maksud kedatangannya di Sidenreng, kareng Andi Patundru menjelaskan bahwa ia bermaksud meminta bantuan untuk melawan kerajaan goa. Datuk Sidenreng menyatakan dirinya tidak berani melawan kerajaan goa karena permintaannya tidak dipenuhi. Kareng Andi Patundru dan Petabelo meninggalkan Sidenreng. Sebelum meninggalkan Sidenreng, Datuk Sidenreng memberitahukan kepada kareng Andi Patundru bahwa yang mungkin dapat membantunya barangkali adalah Raja Bone. Karena itulah, kareng Andi Patundru melanjutkan perjalanannya menuju Bone. Ketika bertemu dengan Raja Bone, kareng Andi Patundru menceritakan perihal yang dialaminya dan meminta bantuan untuk memerangi goa. Namun Mangkau, Raja Bone, tidak dapat memenuhi permintaan itu sebab Raja Goa adalah junjungannya.
Walaupun tidak ada raja yang mau membantu Kareng Andi Patundro, ia dan saudaranya tidak putus asa. Mereka melanjutkan perjalanan ke Tanah Biru, Bira, untuk mengadakan perjalanan laut menuju Buton. Setelah menempuh perjalanan laut beberapa hari, mereka pun tiba di Buton. Namun harapan Kareng Andi Patundro dan Pettabelo belum terkabul, sebab Sultan Buton hanya menunjukkan bahwa yang barangkali dapat membantunya adalah Raja Bima. Ketika Kareng Andi Patundro dan Pettabelo masih berada di Buton, datanglah utusan Raja Sombaya untuk menjemput Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo. Berkat kecerdikan Sultan Buton, Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo tidak ditemukan, walaupun telah diadakan pencarian. Penyebabnya Kareng Andi Patundro dan Pettabelo disembunyikan di dalam sumur yang di atasnya ditutupi dengan sampah. Akhirnya, utusan pun kembali ke gua tanpa hasil membawa Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo. Sewaktu berpamitan kepada Sultan Buton, Kareng Andi Patundro minta agar diantar ke Bima. Karena itu, Kareng Andi Patundro diantar oleh Raja Buton, Mangkubumi, tokoh masyarakat dan pemangku adat. Dari Buton, Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo menuju ke Sumbawa. Atas petunjuk Raja Sumbawa, mereka pun pergi ke Bali melalui perjalanan laut. Setibanya di Bali, Raja Bali pun tidak sanggup melawan gua. Raja Bali itu hanya menunjukkan bahwa yang mungkin dapat membantu Kareng Andi Patundro hanyalah Raja Buleleng. Raja Bali dan tokoh masyarakat Bali mengantar Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo menuju Buleleng. Ketika akan kembali, Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo menangis sebagai tanda terharu atas kebaikan hati Raja Bali dan tokoh masyarakatnya. Harapan Kareng Andi Patundro dan Pettabelo mendapatkan bantuan dari Raja Buleleng tidak terkabul, karena Raja Buleleng juga tidak berani melawan kerajaan Goa. Raja Buleleng hanya menganjurkan kepada Kareng Andi Patundro menemui Raja Solo di Jawa. Namun ketika bertemu dengan Raja Solo, ia pun tak sanggup melawan Goa sebab Goa tak ada bandingannya. Menurutnya, satu-satunya yang bisa melawan Goa adalah Belanda. Raja Solo mengantar Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo untuk menemui Raja Belanda. Mereka dijemput di dermaga. Setelah berada di istana, Kareng Andi Patundro menyampaikan maksud kedatangannya di Belanda, yaitu untuk meminta bantuan guna melawan kerajaan Goa, sebab ia diusir dari Goa tanpa mempunyai kesalahan. Ia hanya diramalkan akan meruntuhkan kerajaan Goa dan membolkan benteng istana. Raja Belanda yang mendengar pernyataan itu menyatakan bahwa meskipun dirinya raja, bantuan yang harus akan diberikan itu harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Betawi. Atas permintaan Raja Solo, Kareng Andi Patundro dibuatkan oleh Raja Belanda surat pengantar kepada Gubernur Jenderal Betawi. Surat itu dibawa oleh Raja Solo ke hadapan Gubernur Jenderal Betawi. Setelah membacanya, Gubernur Jenderal Betawi menyetujui bantuan yang akan diberikan kepada Kareng Andi Patundro untuk melawan Goa. Namun memerlukan persiapan yang mantap. Untuk itulah Kareng Andi Patundro dan Kareng Pettabelo diizinkan tinggal di Betawi, sedangkan Raja Solo pulanglah ke negerinya. Sebagai persiapan untuk menyerang kerajaan Goa, Gubernur Jenderal Betawi menanyakan kepada Kareng Andi Patundro mengenai kekuatan perang kerajaan Goa, tempat perlindungannya, dan jenis-jenis hutannya. Kareng Andi Patundro menjawabnya sesuai dengan yang diketahuinya. Setelah cukup 2 tahun mengadakan penyelidikan ke timur, Gubernur Jenderal Betawi mengatakan keinginannya untuk mengadakan perang terhadap Pariaman kepada Kareng Andi Patundro. Alasannya, kerajaan itu banyak uangnya, banyak persediaan makanan, dan banyak orang kuatnya serta lengkap peralatan perangnya. Dengan menguasai negeri itu, mereka dapat melakukan ekspedisi ke tempat yang lebih jauh. Sesudah persiapan untuk menggempur kerajaan Pariaman selesai, Gubernur Jenderal Betawi naik ke atas kapal yang memuat ransum. Ia dikawal oleh 26.000 pasukan. Sementara itu, Kareng Andi Patundro 2 bersaudara naik juga ke atas kapal. Mereka merapat di Pariaman pada hari Minggu setelah berlayar 5 hari 5 malam. Ketika kapal sudah merapat di pangkalan, para pasukan menembakkan senjatanya secara serentak. Raja Pariaman yang mendengar tembakan itu terkejut. Dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan tokoh masyarakat dan penduduknya.
Sebelum penduduk berkumpul, sekoci Belanda sudah merapat di dermaga. Pasukan Belanda menyerbu ke darat. Karang Andik Patunru dua bersaudara naik untuk menemui Raja Pariaman. Pada saat itu, datang pula Gubernur Jenderal Betawi yang bernama Tuan Palambing mengancam Raja Pariaman. Akan tetapi, atas bujukan Karang Andik Patunru, Raja Pariaman bersedia mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Dengan demikian, perang besar dapat dihindari. Pada akhirnya, Belanda dan Pariaman bersahabat. Dengan ditundukkannya kerajaan Pariaman, maka Karang Andik Patunru berharap lagi agar segera diadakan penyerangan terhadap kerajaan Goa. Melalui persiapan yang mantap, ketiga kapal yang berbendera kerajaan Betawi berlayar menuju ke timur melewati sekitar Langkai, Kodingareng, sebelah selatan Samaluona, sehingga masuk di luar Lai-Lai. Ketiga kapal itu melepaskan tembakan meriam dengan peluru hampa yang tujuannya untuk menakut-nakuti kerajaan Goa atau memberikan peringatan. Tembakan-tembakan peringatan itu menyebabkan Karang Tunisombaya beserta keluarga istana kalang kabut. Ia segera memerintahkan seorang utusan yang pandai bertutur kata untuk menanyakan maksud kedatangan kapal itu dan memberitahukan bahwa kerajaan Goa dalam keadaan berkabung sebab kedua putra mahkotanya telah 6 tahun pergi entah kemana. Padahal pernyataan berkabung itu hanya dimaksudkan agar ketiga kapal itu meninggalkan wilayah Goa. Ketika Karang Tunisombaya mengetahui bahwa yang ada di atas kapal itu adalah kedua putranya, ia memerintahkan seorang utusannya untuk meminta agar Karang Andik Patunru dan Karang Petabelo pulang saja ke Betawi. Namun, mereka akan kembali jika permintaannya dipenuhi, yaitu pulang bersama-sama dengan ibu kandungnya, ibu susunya, ibu pengasuhnya, ibu penjaganya. Di samping itu, ia pun minta benteng beserta isinya. Kalau permintaannya mengenai benteng dan isinya tidak terpenuhi, maka sebagai gantinya adalah Sapagoa atau Lonjok Boko. Kalau permintaannya mengenai Lonjok Boko tidak dipenuhi, maka sebagai gantinya adalah Bawakana atau Cilelang atau Roponcini. Kalau permintaannya itu tidak dipenuhi, maka ia tidak akan pulang ke Betawi dan ia akan mendaratkan pasukannya di Goa. Dalam hubungannya dengan permintaan itu, Karang Tunisombaya meminta pendapat atau persetujuan para panglima perang dan tokoh masyarakatnya. Mereka sepakat bahwa permintaan kedua putranya itu tidak bisa dipenuhi. Karena keputusan itu disepakati bersama, Karang Tunisombaya harus pula menyetujuinya meski ia raja. Disinilah tampak bahwa Karang Tunisombaya tidak bersifat otoriter dalam melaksanakan pemerintahan. Karang Andik Patunru dan Karang Petabelo mendaratkan pasukannya karena permintaannya tidak dipenuhi oleh Karang Tunisombaya. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Pasukan Karang Andik Patunru berdua bersaudara yang berjumlah 6.000 orang, hanya 2.000 orang yang selamat, sedangkan dari ketiga kapal perangnya hanya 1 yang selamat. Kesemuanya itu terjadi karena kegigihan dan ketangguhan pasukan Goa di bawah pimpinan panglima perangnya dan putranya sendiri yaitu Karang Cakdi-Cakdia. Kira-kira 1 bulan kemudian datang lagi 3 buah kapal Belanda menyerang daerah Goa. Pada tengah malam mereka menembakkan meriangnya yang berisi peluru berupa uang logam ringgit dan rupiah ke seluruh penjuru hutan di daerah Goa. Keesokan harinya, penduduk menemukan uang logam ringgit dan rupiah itu sehingga mereka beramai-ramai menebas hutan untuk mendapatkan uang logam tersebut sebanyak-banyaknya. Setelah pepohonan kering datang lagi 4 buah kapal penembakkan meriam dengan peluru api sehingga pohon-pohon itu terbakar dan musnahlah seluruh hutan di daerah Goa. Tak lama kemudian musim tanam pun tiba dan rakyat sibuk mengelola tanahnya. Pada saat itu datang lagi 7 buah kapal menyerang untuk menghadapinya. Karang Tunisombaya hanya mengerahkan para panglima perang beserta pemberaninya, sedangkan rakyat diperintahkan untuk tetap mengelola tanahnya. Terjadilah pertempuran sengit yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Pasukan Belanda yang berjumlah 12.000 orang yang hidup kira-kira 2.000 orang, sedangkan pasukan Goa yang hidup hanya 300 orang dari 4.000 orang pasukan yang dikerahkan. Setelah pasukan Goa berhasil menenggelamkan 4 buah kapal, pasukan Belanda melarikan diri ke Betawi dengan 3 buah kapal.
Penyerangan berikutnya dilakukan dengan mengerahkan 15 buah kapal, tetapi yang selamat kembali ke Betawi 5 buah kapal. Serangan berikutnya ditingkatkan lagi dengan mengerahkan 30 buah kapal, tetapi pasukan Belanda masih mengalami kekalahan. Kapal yang selamat kembali ke Betawi hanya 4 buah kapal. Untuk mengalahkan kerajaan Goa, Belanda mengubah strategi peperangan dengan melakukan penyerangan di saat penduduk sibuk menuai hasil tanamnya. Akibatnya, banyak tanaman yang rusak dan hanya sedikit yang dipetik hasilnya. Di samping itu, kapal Belanda memblokade perairan Goa sehingga para nelayan dan pedagang antar pulau tidak dapat pergi mencari nafkah. Selanjutnya, pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran dengan mengerahkan 30 buah kapal memuat ransum dan 120 buah kapal pembawa persenjataan berupa meriam torpedo sebanyak 300 buah. Meriam biasa 1.500 buah. Pasukan yang diberangkatkan berjumlah 17.000 dengan dilengkapi persenjataan bedil, kelewang, dan pistol. Armada Belanda yang sebanyak 150 buah kapal itu melakukan penyerangan yang dahsyat sehingga perempuan dan anak-anak berlari mencari perlindungan. Sementara itu, kaum pria bertarung mati-matian di darat dan di pantai. Para bangsawan menyerang dengan turun ke laut mengendarai kudanya untuk membobolkan kapal Belanda. Penyerangan itu tidaklah banyak artinya bagi kerajaan Goa sebab hanya 57 kapal yang berhasil ditenggelamkannya. Padahal sudah banyak korban yang jatuh di pihak Goa, baik para pemberani, jagoan, maupun penduduknya. Di samping itu, mereka kekurangan bahan makanan. Oleh karena itu, serangan-serangan yang dilakukannya sudah mulai lemah. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan dalam keadaan seperti itu. Karentoni Sombaya meminta pendapat dari para panglima perang dan tokoh masyarakat untuk mengakhiri peperangan. Akan tetapi, para panglima perang dan tokoh masyarakatnya menolak untuk menyerah. Setelah Karentoni Sombaya mempertimbangkan banyaknya korban yang berjatuhan dalam peperangan serta kesulitan memperoleh bahan makanan, ia memutuskan untuk menghentikan peperangan dan berdamai dengan Belanda. Akhirnya, keputusan itu disetujui oleh panglima perang dan tokoh masyarakatnya. Mereka sepakat untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda berakhirnya peperangan. Selanjutnya, Karentoni Sombaya memerintahkan seorang utusan untuk menyampaikan kepada Tuan Palambing tentang keinginannya untuk berdamai. Tawaran untuk berdamai itu disambut baik oleh pihak Belanda, sehingga dibuatlah perjanjian damai antara Karentoni Sombaya dan Gubernur Jenderal Betawi. Dalam perjanjian itu ditetapkan antara lain Karentoni Sombaya tetap memerintah di Goa, sedangkan pembesar Belanda berkuasa di ujung pandang. Apabila Tumalompor di ujung pandang, kepala pemerintah Belanda di ujung pandang tidak ada, Sombaya atau raja di Goa menjadi Tumalompor. Sebaliknya, apabila Sombaya di Goa berhalangan, Tumalompor di ujung pandang yang menjadi Somba di Goa untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat.